Hai profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya Johnson Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training inventory management, saat ini saya akan sharing mengapa Anda harus menguasai ilmu inventory management sebagai profesional atau sebagai seorang entrepreneur supaya Anda sukses. Saksikan video ini sampai selesai. Mengapa Anda harus menguasai inventory management sebagai seorang profesional atau sebagai seorang entrepreneur? Seperti kita ketahui bahwa inventory management ini kalau Anda tidak kelola dengan baik, itu akan menyebabkan cost Anda tinggi. Cost karena kekurangan produk atau kelebihan produk, atau kekurangan material atau kelebihan material, itu menyebabkan cost Anda menjadi tinggi sahabat sekalian. Nah, inventory management juga adalah satu teknik tools management untuk meningkatkan profit perusahaan. Nah, seperti Anda ketahui, profit perusahaan itu kan ya rumusnya P, profit, sama dengan R. R itu revenue, pendapatan. Ini biasanya departemen sales yang mengubah yang dari fisik menjadi cash kembali. Jadi jualan dia, revenue. Lalu dikurangi yang namanya cost atau biaya. Jadi semua departemen, di luar departemen sales ada departemen cost. Baik itu departemen finance, departemen HRD, departemen production, departemen logistik, engineering, dan sebagainya. Nah, jadi target utama mindset kita di dalam inventory adalah bagaimana mencapai keuntungan semaksimal mungkin dengan cara menurunkan cost. Dan saat ini kita bahas tentang inventory management. Nah, itu yang menjadi penting buat Anda. Dan juga ketika Anda bisa mengendalikan inventory management Anda, maka tingkat kepuasan pelanggan Anda menjadi meningkat. Jadi sasarannya selain cost juga meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Kenapa? Karena Anda bisa mendeliver atau mengirim produk Anda tepat waktu. Jadi pelanggan Anda yang membutuhkan finish good atau apapun juga suatu produk Anda, dia akan terakhir tepat waktu, bahkan tidak kekurangan. Mereka juga akan lancar berbisnisnya. Jadi mereka puas. Nah, itu ya, selain cost juga kepuasan pelanggan, sehingga mereka bisa jadi repeat order, maka volume Anda kan meningkat, revenue Anda kan begitu ya. Nah, kemudian juga dengan cara bagaimana menjaga kualitas dari produk Anda kan begitu ya. Jadi menyangkut cost, menyangkut quality, menyangkut ya delivery time atau service Anda. Makanya penting banget mengelola inventory dengan baik bagi profesional maupun juga sebagai pengusaha. Inventory management adalah suatu proses kompleks ya, dari semua bagian manajemen dan semua bagian kepentingan. Makanya pentingnya Anda mengelola namanya inventory. Nah, di sini sekurang-kurangnya terlibat ada 6 kelompok ya kepentingan. Pertama ya, kalau kepentingan dari bagian ya, teman-teman sales kan begitu ya. Bagaimana teman sales dengan modal namanya sales forecast, lalu dia menyampaikan kepada pihak PPIC sebagai production untuk produksi kan begitu ya. Nah, untuk modalnya adalah namanya forecasting, berarti dia ramalan penjualan. Berarti apa di sini? Ramalan penjualan kalau nanti ditangkap pesannya oleh bagian operation atau PPIC atau production sini, maka langsung dikonversi jadi suatu planning, bukan ramalan, seolah-olah sudah menjadi nyata. Nah, yang menjadi persoalan di sini adalah bagaimana sales itu membuat forecastnya, berapa akurasinya. Kalau akurasinya 100% berarti keren, 100% keren. Jangankan 100%, 90% sudah bagus banget. Nah, rata-rata akurasi dari sales ini yang secara umum itu range-nya yang diizinkan sebenarnya 70 sampai 90%. Kalau 100% itu sangat jarang ya, kecuali memang bisa Anda make to order kan gitu ya. Nah, itu jadi jelas. Nah, tapi kan punya forecast. Nah, jadi makin penyimpangannya tinggi dari forecast ya, dampaknya apa? Kalau forecastnya rendah tapi kenyataan tinggi, maka terjadi apa? Ketidakpuasan pelanggan, Anda tidak bisa mengirim. Kalau forecastnya tinggi sementara kenyataannya rendah, ada misalnya ternyata hanya 50%, berarti stok Anda finish good-nya meningkat. Nah, itu jadi problem di inventory. Itu kepentingan pertama dari teman-teman sales, kan tadi menyangkut dari service. Nah, yang kedua kepentingannya yaitu kepentingan produksi. Nah, produksi secara konsepnya adalah dia ingin produksi secara maksimal supaya mendapatkan cost yang paling murah. Makanya dia berusaha untuk memproduksi yang paling optimal itu sampai titik idealnya.
dari produksi setinggi mungkin. Lalu sambil dilihat gudang masih ada space nggak gitu ya. Jadi dia pingin sekali produksi optimal. Jadi supaya mengurangi breakdown time-nya kan gitu ya, ada delay-delaynya kan gitu ya. Nah, dia pentingnya aspek apa? Efisiensi. Makin satu produk dia produksi makin bagus. Maka itu kepentingan produksi. Nah, kadang-kadang dimintanya hanya 1000 unit tapi produksi dengan semangatnya diproduksi 1500 unit kan begitu ya. Timbul stok. Katanya dengan 1500 unit itu titik ideal, cost kita paling rendah kan gitu, paling efektif, efisien. Nah, ini kepentingan juga sahabat sekalian. Jadi kalau tadi sales meningkat, ini meningkat, wah jadilah numpuknya dosa inventory ada di finish good. Nah itu ya, ini kepentingan sales sama kepentingan dari si production. Profesional, saksikan video ini sampai selesai. Dan selalu ingat, subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat yang memerlukan kompetensi inventory management. Nah, baru kemudian kepentingan finish good juga terkait dengan logistik, warehouse. Nah, jadi kepentingan apa di sini? Yaitu stok levelnya. Berapa stok levelnya? Ya, orang gudang pinginnya ya sudah sesuai permintaan. Dia juga ada cadangan supaya kan mengatur waktu, mengatur pengiriman kan begitu ya. Makanya dia perlu ada standar berapa minimal space untuk inventory-nya. Nah, jadi ada kepentingan di sini. Akhirnya muncul juga permasalahan di inventory levelnya sahabat sekalian. Nah, itu terkait dengan finish good. Nah, ya, ada sales, ada production, ada logistik. Nah, terkait dengan raw material. Nah, raw material di sini ada kepentingan yang lain adalah departemen namanya departemen procurement. Gitu ya. Procurement dia kan punya standar juga, yaitu memang ingin menyediakan raw material yang tepat waktu, kualitasnya bagus, ya harganya paling murah kan begitu ya, harga yang paling kompetitif, paling murah, paling ideal. Jadi kebutuhan produksi dan tepat waktu. Nah, ini sering menjadi kompleks juga di kalangan procurement, yaitu persoalannya ada menyangkut lead time dan minimum order. Nah, orang produksi hanya butuh 1000, tetapi karena procurement di sini tidak mampu bernegosiasi dengan baik dengan pihak supplier, maka dia wajib membeli 2000. 2000 sahabat sekalian. Memang harganya lebih murah, relatif murah. Tapi akibatnya ada stok raw material sebanyak 1000, karena kan pakai cuma 1000 saja. Nah, disinilah peran dari procurement dalam mempengaruhi level inventory-nya. Juga menyangkut dari segi lead time-nya. Nah, ini tantangan kalau seorang procurement berpikir sederhana, bagaimana produk itu ada di samping atau ada di dalam gudangnya, ya sampai di bagian logistik gitu ya, sudah siap diproduksi sebelum membayar kan gitu ya. Nah, itu penting sekali sahabat sekalian. Jadi semua kepentingan. Nah, baru kepentingannya penjaga uang, karena ingat menyangkut cost. Nah, sini ada bagian namanya finance accounting ya gitu ya. Nah, dia berpikir apa? Berpikirnya mindsetnya adalah cash flow dan opportunity cost-nya. Kalau uangnya perusahaan banyak mati di inventory baik raw material atau di finished good, maka dia marah-marah. Kenapa sih ada stok yang sudah lama, sekian lama? Karena begitu stok menyebabkan apa, cash flow perusahaan rusak, berdarah gitu ya. Nah, ini kepentingan, ngomel lagi. Ayo dong diatur supaya dapat berapa ya, supaya cash flow kita bagus nih. Nah, begitu juga terkait begitu cash flow berarti ada opportunity cost di situ, karena sudah uang terkonversi kan, produksi kan dari dari raw material, uang cash jadi raw material, lalu dikonversi jadi finished good, lalu kemudian orang sales jadikan cash lagi. Nah, inilah namanya kalau sudah jadi inventory terjadilah namanya opportunity cost, kehilangan peluang untuk dari cost tersebut. Nah, ini baru yang terakhir, yang keenam nih kan gitu ya. Tadi yang pertama sales, kedua production, ketiga logistik, keempat purchasing, kelima finance. Nah, baru owner, top management membuat kebijakan, yaitu minimum service level. Pokoknya stoknya harus 10%. Ya sudah, berarti resikonya apa? Ya betul juga sih, supaya melayani pelanggan dengan puas. Cuman dampaknya kan nanti kan ke service, ya service level juga kepada inventory. Bicara service level berarti pengaruh ke inventory Anda. Inventory di finished good, inventory di work in process-nya, dan juga di raw material. Nah, itu sahabat sekalian, makanya penting sekali mengapa Anda harus jago, harus bisa mengelola inventory, baik Anda sebagai profesional di bidang operation atau juga Anda sebagai seorang pengusaha. Kalau itu sahabat sekalian,
Saksikan video ini sampai selesai dan juga selalu ingat ya bahwa Anda harus terus belajar. Semoga Anda sukses. God bless you.